Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan kembali sama-sama membahas cuplikan video yang sudah saya rangkum untuk kita semua, untuk kita bahas terkait dengan berita-berita yang terjadi sangat-sangat menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat hari ini. Ya, saya membahas ini agar supaya semakin hari kita semakin bisa sedikit memahami dan mengerti sebenarnya apa sih sebenarnya terjadi dan situasi apa sih yang terjadi atas negeri kita ini. Kita akan segera bahas bersama-sama cuplikan videonya. Let's go teman-teman. Peringatan darurat. Indonesia sedang tidak baik-baik aja. Kata siapa? Indonesia itu baik-baik aja, Bung. Yang nggak baik-baik aja itu otak kalian itu. Ajar Pak Kumis. Mahasiswa, artis, komika pada demo turun ke jalan. Gua kira ngebela apaan? Ngebela RUU Pilkada. Demo ke jalan gua kira ngebela RUU Undang-Undang Perampasan Aset. Masalah harga pangan. Kagak. Masalah pilkada. Kan kocak ini. Ini tentang MK dan DPR. Kenapa yang disalahin Jokowi? Di situ yang saya nggak terima. Nah, Jujur, itu saya yang kita semua nggak terima ya. Selama pemerintahan Jokowi, kuota untuk beasiswa mahasiswa itu diperbanyak itu. Bahkan di kampung saya sendiri ada anak petani, tukang macul ya, mendapatkan beasiswa dari pemerintah, anaknya bisa kuliah. Tuh, yang tiap per 6 bulan sekali itu dapat uang. Berarti nggak tahu berterima kasih tuh. KIP itu kan banyak, di daerah saya banyak anak yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi saya nggak terima ketika kalian menyalahkan Jokowi. Ya, kalau mau berdemo, menyuarakan aspirasi itu boleh-boleh aja, tapi jangan sampai merusak fasilitas umum. Dan harus jelas seperti yang terjadi hari ini. Jangan untuk membela kepentingan sebelah. Jangan. Kalian itu disekolahin sama emak bapak kalian ya. Banting tulang agar kalian bisa kuliah, agar kalian bisa menjadi orang hebat, bukan menjadi pendemo hebat. Dengerin itu. Bikin malu. Jadi harus bijak. Ya, kesatuan. Jangan pernah lupa ngopi. Pelawak yang ada di dalam DPR dan pelawak yang berteriak di luar DPR memiliki hubungan yang sangat kuat, yaitu sama-sama takut terhadap RUU perampasan aset koruptor. Baiknya Jokowi mundur dan antek-anteknya yang pas itu, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang ada, yang asli. Harapannya negara tentram, aman, lapangan kerja dapat diatasi ya, pengangguran nggak nganggur-nganggur banget, harga-harga pokok mama kita udah menjerit semuanya, pokoknya negeri harus tentram, damai semuanya gitu loh, aman. Jangan sampai ada politik dinasti atau anak-anaknya yang merajai negeri ini. Ini kayak gini kan negara udah kacau banget ini, bukan kacau selama Jokowi hancur semuanya. Untuk mak-mak yang turun demo RUU Pilkada terus bilang negara ini sudah kacau, beta mau sampaikan bahwa bukan negara ini yang kacau, tapi otak kalian yang kacau. Kenapa beta bilang begitu? Karena bagaimana bisa kalian ingin agar negara ini tentram, tapi kalian sendiri yang bikin kacau di jalan. Aksi demo kalian kemarin itu ada bendera merah putih dibakar, ada halte bus hancur, pagar DPR hancur. Lalu itu yang kalian ingin agar negara ini tentram dengan rakyat model kalian. Dan kalau mau bicara soal lapangan pekerjaan dan harga bahan pokok, yang jadi pertanyaan, apa kalian pikir negara ini tidak mengeluarkan anggaran untuk jaga kalian demo? Negara harus turunkan puluhan ribu personil dengan segala fasilitas, baik itu dari kendaraan, bensin, kawat duri, tameng, gas air mata. Bahkan negara harus memperbaiki fasilitas publik yang kalian hancurkan. Dan itu anggarannya mencapai puluhan hingga ratusan miliar. Lalu apakah kalian pernah berpikir lebih baik anggaran itu digunakan untuk mak-mak yang menjerit soal harga bahan pokok? Apakah kalian pernah berpikir lebih baik anggaran itu digunakan untuk rakyat yang belum memiliki Masuk akal pekerjaan? sekali sih, wah. Kalian tidak pernah berpikir sampai di situ karena pikiran kalian hanya ingin menggunakan dandanan menor untuk mencari berondong di lokasi demo. Jadi jangan salahkan negara kalau pikiran kalian hanya ingin tebar pesona dengan make up tebal di lokasi demo. Anak sudah turun di lokasi demo. Bukannya sebagai ibu urus suami di rumah, malah ikut anak di lokasi demo. Dari aksi demo saja kalian sudah bermain dinasti, kok malah bicara dinasti yang lain? Ngawurnya lagi, bukannya sampaikan aspirasi ke para anggota DPR atau tuntut Puan Maharani selaku ketua DPR untuk mundur.
kok malah suruh Presiden Jokowi yang mundur? Kalau mau begitu, sekalian saja ketika kalian hamil, salahkan Presiden supaya kalian puas. Oh, GG Pak. GG Pak, GG. Aduh, luar biasa. Itulah ya, mak-mak yang katakan negara ini hancur, tapi kata si gua otak mereka yang hancur ya. Aduh, bukannya urus suami di rumah, masak, jadi istri yang begitu mengasihi keluarga, tapi malah ikut-ikut seperti ini. Jijik sih. Nah, ini dia teman-teman. Kami dan rakyat Sleman Yogyakarta bersama Jokowi menjual nama rakyat. Nah, orang-orang di bawah ini mereka menjual nama rakyat. Nah, Mbak Najwa, ini daruratnya gimana ini? Tolong jelaskan. Ini darurat di gimana ini? Ini yang Anda bilang darurat, lihat ini, Mbak Nana. Gimana rakyat Indonesia bukannya darurat, malah serbu Pak Jokowi untuk bertemu karena begitu mencintai ya. Darurat di mana? Narasi Anda itu mau menggiring opini publik sehingga orang-orang yang mudah tergiring opininya itu melakukan kekacauan dan merugikan masyarakat, merusak fasilitas umum. Ujung-ujungnya bukan tuntut DPR, tuntut Jokowi. Apa sih? Darurat apa? Darurat pola pikir, darurat narasi tuh Banana. Rakyat. Nah, tunggu ulang kita baca ya. Rakyat capek-capek bayar pajak agar Indonesia maju. Mahasiswa demo hanya merusak fasilitas rakyat. Otak kalian di mana? Ya. Mahasiswa, kalian sekolah kok tinggi-tinggi tapi otak kalian di mana sih? Demo-demo aja, ngapain rusak fasilitas untuk rakyat? Kalian mengatakan mewakili rakyat, tapi kenapa yang kalian tunjukkan adalah perbuatan yang malah merugikan rakyat? Apakah kalian pikir rakyat senang dengan tindakan kalian? Aduh. Mahasiswa demo tujuannya hanya merusak fasilitas rakyat. Lihat teman-teman. Ini tai. No comment ya. Kemarin dengar berita demo, saya kira demo dorongan DPR untuk ngesain RUU perampasan aset. Nggak taunya demo apa coba? Demo RUU Pilkada dan Sabar mas piye ki mas? Sabar. Heran gue, hari gini banyak orang yang nyalahkan Pak Jokowi. Demokrasi dirusak oleh oligarki Jokowi katanya. Gue bukan mau membela atau menyerang Pak D Jokowi nih ya, tapi pertanyaan kritis gue adalah, memang kalau bukan Jokowi ini nggak terjadi, oligarki gak akan ada. Kalau pemimpinnya ganti, yakin gak ada oligarki. Bukannya semua presiden itu nyiapin anaknya ya? SBY nyiapin AHY. Sebelumnya beliau juga nyiapin Ibas sebelum terjegal kasus. Bu Mega kita semua tahu nyiapin Puan. Kebetulan aja belum semeyakinkan Ganjar pas itu. Kalau Puan punya suara ya Puan jelas yang maju. Dimana Bu Mega anaknya presiden pertama. Pak Harto nyiapin suksesor penguasa dari anak dan keluarga yang gak usah ditanya mah kalau itu. Pak Habibie anaknya kini juga nyalek ternyata. Gus Dur mewariskan Gus Durian ke anaknya. Mungkin kalau nggak ada kudeta-kudeta atau ribut-ribut di PKB oleh Caimin, bisa jadi beliau yang megang PKB. Apa yang menjamin kalau tampuk presiden diganti Prabowo, Anies, atau bahkan kamu? Kejadian kayak gini oligarki itu nggak terulang kembali. Setiap orang pasti mengharapkan kebaikan yang dia punya itu mewaris kepada anak-anak. Di kami itu. saja Manado, Dari hal dinasti. semanusiawi itulah kemungkinan oligarki itu muncul. Mas Agus, kalau dia besar mau jadi apa? Mau jadi presiden kayak Mbah. Cuman kebetulan aja yang lagi bermain sekarang Pak Jokowi ada di posisi itu. Jangan berlebihan membencinya. Selama sistemnya masih sama, kalau kita ada di posisi yang sama, kemungkinan besar kita akan berlaku sama. Ya, oke teman-teman ya. Ya, itu jelas-jelas terlihat. Kenapa nanti Pak Jokowi kalian permasalahkan? Awas lah nanti Bu Puan maju sebagai presiden, kalian ngomong apa lagi? Calon presiden ya. Kalian mau ngomong apa? Ya, sedangkan Pak SBY, AHY, lihat saja AHY kan maju jadi presiden, kalian nggak seheboh sekarang.
Giliran Pak Jokowi, kalian sebenci itu ya sama Pak Jokowi. Kalian memang begitu benci ya, sampai-sampai apapun pergerakan dari Pak Jokowi, kalian mengujar kebencian itu. Tapi saya paham, Pak Jokowi itu kenapa? Itu dibenci segelintir orang yang mungkin karena kebijakan-kebijakan Pak Jokowi itu lebih memihak kepada rakyat kecil. Makanya ada segelintir orang yang mungkin kotak nasi mereka diacak-acak oleh Pak Jokowi sehingga mereka sebegitu bencinya dengan Pak Jokowi. Ya, makanya apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk mempersiapkan Gibran untuk meneruskan amanahnya, ataupun Pak Jokowi melakukan hal ini, hal itu, bahkan tidak melakukan apapun, kalian persalahkan. Ya, sampai di saat Pak Jokowi tidak melakukan apapun, kalian malah tetap persalahkan. MK yang buat keputusan, DPR yang mengadakan sidang dadakan, Jokowi yang disalahkan. Ya, sebegitu bencinya kalian sama Pak Jokowi ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kalian hanya segelintir orang, tapi saya percaya itu ratusan juta rakyat Indonesia itu berada stand with Jokowi. Oke, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on next video and God bless you.